wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sunarti, biasa dipanggil Bu Sun. Saya mengajar di SMP Negeri 1 Batu Licin dan mengampu mata pelajaran bimbingan konseling. Saat ini, siswa yang ada di SMP Negeri 1 Batu Licin berjumlah hampir 1000 dan untuk PTK tenaga gurunya lebih dari 75 guru. Dan sebelum saya mengajar di SMP Negeri 1 Batu Licin ini, terlebih dahulu saya pernah mengabdi di SD Jombang. Dan di sana di kawasan pedalaman pelosok transmigrasi tanpa ada sinyal, tanpa ada listrik. Jalan pun masih susah untuk dilalui. Awal mula saya menghonor itu di tahun 2005. Pertama kali kami mengabdi yaitu di Balai Desa Jombang, kawasan transmigrasi. Di sini pertama kali menghonor tanpa digaji di tahun 2005 sampai 2007. Bertepatan dengan lulusnya saya SMK, waktu itu saya mengabdi tanpa digaji dari 2005 sampai 2000 dan 2007. Saya berkesempatan untuk bertemu dengan Bupati Jairullah Azhar dan saat itu kami semua para guru yang mengabdi menghadap dan minta proposal agar di ACC untuk menjadi guru pegawai tidak tetap. Singkat cerita, di SMP Negeri 1 Batu Licin ini saya mengadu nasib untuk tes PNS tahun 2014 Desember, tes online, dan alhamdulillah beruntung sehingga ditugaskan di SMP Negeri 1 Batu Licin ini kawasan. Sebagai guru BK, kita juga harus mengenal 7 jurus BK dan kebetulan saya mengimbaskan 7 jurus BK itu dari hasil FASDA waktu 2025 kemarin dan kami imbaskan ke Kombel Sekolah dan ke MGBK Setanah Bumbu, juga kepada siswa kelas 7 dan kelas 9. Yang saya angkat materinya adalah jurus 1 dan jurus 2, kenali potensi dan kelola emosi. Selain kita memberikan teori kepada siswa di kelas, kita juga harus mempraktekkan. Jangan sampai kita hanya menangkap dari apa yang diceritakan siswa, tetapi kita juga harus home visit. Sering-sering kita berkomunikasi dengan orang tuanya, kita bikin grup, karena di sekolah sebesar ini banyak sekali permasalahan siswa yang kompleks. Permasalahan yang terjadi pada umumnya kurangnya motivasi siswa dengan berbagai macam alasan. Ada yang karena broken home, ada yang karena kurangnya perhatian dari orang tua, ada yang karena salah dalam bergaul, ada juga yang karena media sosial, penyalahgunaan media sosial, juga karena kurangnya motivasi dikarenakan faktor ekonomi. Di sekolahan besar di SMP 1 Batu Licin ini pada umumnya faktor ekonominya berbeda-beda. Ada yang kelas menengah, ada yang kelas menengah ke bawah, dan ada juga yang sangat-sangat perlu diperhatikan. Banyak hal yang terjadi di sekolah ini, khususnya waktu pertama kali saya bertugas di tahun 2015 April. Begitu kaget karena sebelumnya saya bertugas di SD Jombang yang sekolah kecil dan pelosok, begitu mudah mengatur siswa yang sedikit, sedangkan di sini 1016 siswa waktu itu tahun 2015 bukan hal mudah untuk menangani siswanya. Dan saat 2015 itu guru BK waktu itu hanya 3 orang, tetapi alhamdulillah sekarang 2026 sudah ada 5 guru BK dengan tugasnya masing-masing dan inilah ruang BK-nya. Selain mengajar bimbingan konseling di SMP Negeri 1 Batu Licin ini, saya dipercaya pernah menjadi bendahara sekolah dari 2018 sampai 2021. Juga menjadi wali kelas, menjadi aktivis ketua Kombel di SMP Negeri 1 Batu Licin. Selain itu, saya juga pengurus inti komunitas MGBK, yaitu Musyawarah Guru Bimbingan Konseling Setanah Bumbu dari tingkat SMP dan MTS. Selain itu, saya juga aktif di literasi. Kebetulan saya sangat hobi untuk bercerita, menciptakan buku novel, baik itu buku novel yang sifatnya fiktif maupun kumpulan buku cerpen dan puisi. Selain itu, dan selain kita sebagai guru BK, selain menangani permasalahan siswa, kita juga harus menjadi role model untuk teman dan siswa pada umumnya.
Karena kebetulan saya juga hobi untuk kegiatan-kegiatan positif lainnya seperti menciptakan buku, mengikuti lomba literasi, ikut casting film, dan seperti yang saya pakai ini, saya juga alhamdulillah aktif untuk kegiatan photoshoot busana Nusantara. Untuk teman-teman semuanya, jangan sampai ketinggalan info bahwasanya guru BK tidak mutlak harus menangani permasalahan siswa saja, tetapi kita juga harus membersamai dalam hal literasinya, membersamai dalam hal apa yang menjadi kebutuhan siswanya, juga membersamai kepada teman-teman yang kurang pede, kurang percaya diri dalam mengeksplor apa yang mereka punya di dalam sehat. Sebenarnya ada 7 jurus yang wajib Ibu sampaikan ke anak Ibu semuanya. Tetapi karena waktunya sangat mepet, durasi kita terbatas, jadi pertemuan yang minggu ini Ibu hanya akan menyampaikan jurus pertama. Tapi untuk biar tahu jurus-jurus apa saja yang harus kalian pahami, ini ada 7 jurus. Yang pertama, jurus yang pertama nanti jurus kenali potensi. Yang kedua nanti ada jurus. Oke. Selamat pagi anak. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rita